Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin sekalian, sekarang masa kampanye sudah dimulai. Kita harus mengkombinasikan antara keyakinan kepada Allah penuntut segala-gala dengan kesempurnaan niat dan ikhtiar kita. Tentu saja kita sebagai umat Islam yang takdirnya mayoritas di negeri ini sangat berharap punya pemimpin yang mengenal Allah dan mengenal jalan menuju Allah. Karena kalau pemimpinnya kenal kepada Allah dan kenal jalan menuju Allah, pasti kepemimpinannya ini akan digunakan untuk mendekat ke Allah dan mengajak masyarakat dekat ke Allah. Dan sebetulnya itulah yang akan membuat akhlak menjadi bagus, kehidupan menjadi indah dan berkah. Kalau pemimpinnya belum kenal Allah dan belum kenal jalan ke Allah, maka standar yang digunakannya juga pasti standar dunia ini saja. Suksesnya hanya sukses dunia, kemudian jalan yang dipakainya juga pasti jalan yang dicari-cari saja dari sekedar perhitungan manusia. Oleh karena itu, bagi para pendengar, silakan perhatikan siapa di antara calon-calon pemimpin yang mau milih ya, karena ada juga yang katanya demokrasi ini tidak adil, tidak sama. Kan disamakan saja orang yang berlumur dosa dengan orang yang sudah menjaga diri, tamat SMA dengan profesor, jadi satu suara. Ada juga yang merasa ini tidak adil. Tapi kalau bagi yang mau milih, ya pilihannya itu cari pemimpin yang takut ke Allah, bukan takut ke KPK. KPK itu hanya urusan dunia, tapi takut ke Allah. Dan selain syariat, kita perhatikan jangan terkecoh oleh bungkus ya. Karena kalau bungkus ini, saya baca di Republika Asmana, dia menyebut tentang ada buku yang terkenal, tapi sesudah dibaca isinya biasa-biasa saja. Tapi di lelang-lelang buku banyak buku bagus karena nggak sempat dipromosikan, tidak terkenal, tapi isinya berkualitas tinggi. Artinya jangan terkecoh hanya sekedar oleh liputan-liputan media, tapi mintalah tolong ke Allah. Selain mencari informasi, istiqorohlah. Berapa lama lagi sih ini kampanye-kampanye gini tuh? Kan sampai tanggal 5 apa Pak? Bapak dari Panwaslu ya? Baca di situ kan pengamat politik. Memang kita beruntung kalau punya pemimpin yang kenal ke Allah. Pasti akhlaknya akan terjaga karena dia tidak akan takut oleh pengawasan KPK, tidak akan takut oleh alat penyadap bentuk apapun, karena dia tahu Allah Maha dekat, Maha menyaksikan. Beliau akan mengatakan wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah yang jadi saksi. Juga tidak akan jaim. Seorang pemimpin yang kenal ke Allah bahwa kepemimpinan adalah amanah, dia tidak akan jaga image, tidak akan sibuk untuk dikagumi oleh masyarakat, tidak juga perlu banyak pendukung. Karena orang yang pemimpin asli mah pikirannya cuma satu, bagaimana Allah ridho dengan kepemimpinan yang diembannya, sehingga bisa mengajak yang dipimpin mengenal Allah, mengenal hidup di jalan Allah, dan mengenal resiko konsekuensi kalau patuh dan kalau tidak patuh. Kan intinya itu, kenal ke Allah, kenal jalan dekat dengan Allah, dan kenal konsekuensi kalau patuh ini, kalau tidak patuh itu. Nah, kalau nyari yang seperti itu rada susah, ya yang memper-memper lah ya.
Itulah harapan. Dan tolong dalam kampanye ini kita tidak usah jor-joran habis-habisan, nanti habis betulan. Tidak usah sampai kita sepertinya mempertaruhkan segalanya demi pemilu, sampai dengan saudara, dengan kerabat yang beda pilihan jadi musuh. Padahal ada yang ngebela partai habis-habisan, nanti partainya bubar, kan rugi dia. Mari kita tetap besarkan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Jangan sampai hanya karena bendera yang kecil, persaudaraan karena iman jadi rontok. Itulah sekedar prolog menghadapi pemilu. Hadirin, biasanya janji-janji itu ingin merubah bangsa ini menjadi lebih baik. Tapi kenapa kok susah berubahnya? Kunci sederhananya adalah kalau kita lihat kunci perubahan itu wajib diawali dari perubahan diri. Karena kita tidak bisa merubah orang lain hanya dengan kata-kata. Kalau kita gigih merubah diri kita, maka kekuatan kata-kata kita itu beda. Orang yang ngomong hanya ngomong dengan orang yang ngomong tapi omongannya itu bagian daripada dirinya. Jadi orang yang bicara tapi dia sudah mengamalkannya dengan bicara yang belum mengamalkannya itu beda. Saya mohon maaf sekali lagi, misalkan ada guru agama yang mengajarkan haji, itu walaupun belum haji tetap guru agama harus mengajarkan. Tidak boleh, saya belum haji, saya belum berhak mengajarkan manasik haji. Oh tidak, ini ilmu, sampaikan. Yang jangan itu ngaku-ngaku sudah mengamalkan, ya. Nah, pasti beda pelajarannya, rasanya. Guru agama yang sudah haji dan guru agama yang belum haji, walaupun teori hajinya sama. Karena ada rasa sendiri orang yang sudah mengamalkan itu, sehingga bukan hanya untaian kata, tapi rasanya juga itu beda. Benar? Nah, jadi kalau orang ingin merubah orang lain harus diawali dengan kalau bisa 3M. Masih ingat 3M? Mulai dari diri sendiri. Yang kedua, mulai dari hal yang kecil. Dan yang ketiga, mulai saat ini juga. Kenapa harus mulai dari diri? Seperti yang dikatakan, ini dua ya, saya mohon digaris bawahi. Secara syariat, orang yang selalu berusaha memulai dari dirinya sendiri, seperti Rasulullah SAW, beliau apa yang beliau katakan itu menjadi bagian dari dirinya. Jadi kalau orang yang memulai dari dirinya sendiri, beliau akan sama antara lisan, perilaku, dan hatinya. Dan dimanapun, di hadapan siapapun akan sama. Beda dengan orang yang membagus-bagus katanya saja. Itu cenderung nanti beda-beda, sedang ceramah dengan sedang tidak ceramah itu beda lagi. Sedang ceramah seperti wibawa, tapi di luar ceramah cekakak, cekiki. Orang yang konsisten karena dia ceramah tidak ceramah sama saja, Allah yang menilai. Tetapi kalau yang baiknya demi dinilai orang, dia bunglon nantinya, mimikri. Ke orang kaya beda lagi ya, kalau yang datang orang miskin jadi beda lagi, karena dia merasa akan dapat sesuatu dari orang kaya ini. Tetapi orang yang yakin ke Allah, mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau bukan, sama saja hamba Allah yang sama-sama nebeng di dunia ini. Bukan merendahkan pejabat dan sebagainya, tapi proporsional ya. Nah, akibat konsistensi seperti ini, dia akan syariatnya berwibawa, dipercaya. Tapi bagi yang kurang ke Allahnya, itu akan cenderung bunglon, dibagus-bagusin kalau ada yang menguntungkan duniawi bagi dirinya. Nah, harus kita mulai dari diri, apalagi orang tua. Kenapa banyak orang tua yang nasihatnya tidak mempan ke anak? Karena anak tahu modal ibu bapaknya. Anak tahu orang tua dari mulai melek sampai tidur lagi. Ada beberapa anak yang tidak mau dengerin ceramah ayahnya yang penceramah, karena anak ini tahu ini beda nih isi ceramah dengan
prakteknya ya ada juga yang anak kurang begitu apalah ke ibunya respect karena anak tahu bedanya kelakuan ibunya di rumah dengan waktu ceramah kok beda banget. Nah sama itu juga mungkin pernah dengar itu yang Ustadz pas dakwah kita ini harus menafkahkan apa yang paling kita cintai. Anaknya kebenaran ikut dengar ceramah, wih si Babe tumben. Akhirnya anaknya ini pulang ke rumah duluan karena tahu apa yang paling Babe cintai. Lo paling dicintai Babe itu ayam, adik. Akhirnya demi kesuksesan Babe ceramah cocok antara ceramah dan kelakuan, engkau harus sedekahkan. Maka dibawa ayamnya lalu dibawa ke pasar dijual dan uangnya dibagikan. Pulang ceramah ini Ustadz ini pasti nengok ayamnya dulu sebelum nengok anak-anaknya. Kaget, wah ayam kemananya? Aduh nggak tahu Be, lu yang bener tuh jadi bini, jagain ayam aja nggak bisa. Periksa semuanya, kata si bungsu tadi diambil sulung Be, cari dia. Ketemu, lu dari mana? Kan diajak ceramah. Iya Be, tadi saya dengar Babe ceramah itu. Terus ya aneh ingat Babe sayang sama ayam ini pasti pahalanya gede. Terus ya dijual Be. Wah gila lu, itu kan ceramah buat orang lain bukan buat gue gitu katanya. Maaf adegan saya belum punya cerita yang lain. Kenapa ketawanya seperti menjiwai begini? Nah, maaf penyebabnya apa? Karena kekuatan kita ingin orang lain robah itu lebih dominan daripada kekuatan kita ingin diri sendiri robah. Padahal hakikatnya begini, tadi syariat ya. Hakikatnya kita tuh enggak pernah bisa merubah orang lain. Enggak ada kita merubah orang lain. Kita enggak bisa memberi hidayah, kita tidak bisa memberi taufik. Satu-satunya yang membulak-balik hati hanyalah Allah muqallibal qulub. Jadi yang dapat saya pahami adalah kita perbaiki diri dengan tulus, dengan harapan kita dijadikan jalan oleh Allah perubahan bagi hamba-hamba Allah lainnya. Halo? Jadi sebagai orang tua gigihlah memperbaiki diri agar Allah yang melihat bapak ibunya memperbaiki diri ngasih hadiah, diantaranya anak-anaknya jadi soleh. Karena ibu bapak nggak bisa nyolehkan anak, paling ikhtiar memperbaiki diri supaya jadi contoh, ikhtiar menasehati, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan cara yang hikmah, dan doa, karena doalah yang bisa membulak-balik syariatnya, mendatangkan pertolongan Allah. Nah kalau ibu bapak ngandelin nasihat saja padahal dirinya tidak jadi contoh, nasihat itu sudah mentah langsung dengan kita tidak jadi contoh. Halo? Jadi tidak tepat kalau kita hanya mengandalkan nasihat. Kita harus jadikan nasihat itu menjadi nasihat bagi diri sendiri. Kekuatan nasihat itu kalau nasihat itu berefek pada diri sendiri. Makanya pendakwah yang baik itu bukan mendakwahi orang lain, tapi mendakwahi dirinya sendiri. Karena perubahan diri kita pun sudah jadi dakwah. Jangan cuma ngandelin kata-kata. Kita ini harus sabar, tahu, sambil melotot ya. Kata anak-anak, tahu, kamu harus sopan. Iya, ini juga sopan, begitulah ya. Karena pelajarannya begitu, padahal kata-katanya bagus semua tentang sabar dan sopan, tapi ngomongnya itu nggak cocok. Halo, ya kenapa jadi pada mikirin anak-anak masing-masing? Terus kan? Nah, kenapa kita harus mulai dari hal-hal yang kecil? Karena semua yang besar itu rangkaian yang kecil. Coba buku lah, itu kan rangkaian daripada bab, benar? Bab rangkaian dari paragraf, paragraf rangkaian dari kalimat, kalimat rangkaian dari kata, kata rangkaian dari huruf, huruf rangkaian dari titik.
Jadi segala sesuatu tuh dari yang kecil. Lah kita aja jadinya dulu dari yang kecil, cuman sel, benar. Nah kalau kita berbicara besar, kita harus mengadakan ukhuwah Islamiyah sedunia. Itu bagus, kata-kata teh bagus. Tapi dia dengan adik sendiri nggak akur, dengan anak nggak akur, dan nggak akurnya tuh menyeluruh ya. Berarti kata-kata itu kurang berefek, mungkin kegedean. Ini nih, masjid itu harus jadi contoh tempat terbaik. Nah, tiap yang kesana sendal hilang melulu. Pas sujud pulang bengek kumat karena karpet. Ini masjid ini bersih ya, alhamdulillah. Kemudian sound systemnya rebek, pintu susah dibuka. Ada sebuah toilet itu bikin nggak tenang karena slotnya tuh cuma ada dorongannya aja tapi nggak ada pasangannya. Kepaksa kan harus mengisi ember, terus embernya ditekan ke pintu, jadi tidak bahagialah selama di dalam WC itu. Nah ini hal-hal kecil Pak, tapi bisa dramatis, betul tidak? Coba toilet tidak ada gayung, gimana Pak? Pasti teriak dia di dalam, ya beberapa menit gayung, karena itu menjadi sensitif. Ini bukan perkara remeh hadirin. Jadi kalau kita mau berubah, ayo kita buat sigma perubahan dari hal yang kecil. Begini ya, kualitas sesuatu menjadi berkualitas besar kalau rangkaian dari yang kecil berkualitas. Maaf, kadang suka lihat tayangan film dokumentasi, melihat pesawat yang berkualitas, ternyata semua komponennya komponen berkualitas. Dia ganti kabel saja dengan kabel yang kurang kualitasnya bisa rusak, itu yang lain. Artinya memang kita biasakan dari hal-hal kecil kita berkualitas. Setuju? Kita mulai dari merapikan sendal, merapikan kamar, hal-hal yang kecil yang dianggap orang tidak penting, tapi semua itu menjadi penting kalau kita ingin melakukan perubahan. Orang-orang yang ngomong besar, tong kosong nyaring bunyinya. Kita harus mempersatukan Indonesia, misalkan yang besar-besar ya, itu tidak salah perkataan itu. Tetapi kalau tidak dimulai dari hal-hal yang kecil, dan dalam pandangan Islam, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya sebesar zarah itu ada balasannya. Jadi jangan anggap remeh menyingkirkan di karpet ini satu atau separuh dari beras bekatul. Itu tetap saja bekatul menurut kita kecil, tapi dalam pandangan Allah bisa jadi besar ini. Bapak Ibu baru kemarin belajar tentang ilmu bakteri. Ternyata ini mohon digarisbawahi Pak, ternyata ilmu yang sekarang sedang dominan dipelajari dalam ilmu kesehatan, orang itu tergantung dari kesehatan ususnya. Kalau ususnya sehat, nah usus sehat itu bagaimana? Yang komposisi bakterinya, bakteri baik dengan bakteri yang kurang baiknya itu 85/15. Nah ketika bakteri yang tidak baiknya itu banyak, maka tubuh ini akan bermasalah, sehingga darah tinggi dan sebagainya itu sebetulnya datang dari komposisi bakteri yang membuat kita nggak bisa, ya kalau penjahat lebih banyak daripada boga lalakonnya kan rada repot ya. Akibatnya gangguan ke sekujur tubuh. Bahkan yang anak autis juga ketika diperbaiki komposisi bakteri baiknya di ususnya dengan memperbaiki komposisi makanannya, ternyata bisa membaik Pak. Nah akhirnya si bakteri itu kecil-kecil, jumlahnya di usus tuh katanya mencapai 100 triliun, itu kecil banget. Usus dan pencernaan kita kan panjangnya 4 meter kalau jumlah jamlah itu ya. Tentang usus siapa ya, jadi saya belum mengukur. Nah ini komposisi, nah begitu yang kecilnya Allah ciptakan,
kebaikan itu jadi baik, benar? 100 triliun Pak di usus ini, berbagai jenis usus, makanya hati-hati kalau salah makan membuat usus jelek, bakteri jeleknya banyak, kita akan bermasalah nih ya, kembung lah ya, segala macam usus kita. Dan bakteri baiklah yang bisa memakan racun-racun, ngebersihkan usus kita tuh. Itu semuanya makhluk-makhluk kecil tapi manfaatnya besar. Maaf ini ya, dari 3M jadi ke bakteri-bakteri, gak apa-apa dah. Jadi ini mah ilmu mah manfaat. Makanya yang suka makan makanan probiotik atau prebiotik itu akan membaik komposisi bakterinya, itu kecil-kecil semuanya. Nah, mulailah saat ini hadirin, jangan suka ditunda kalau mau berbuat baik. Ini seperti keluar dari masjid mau sedekah tuh jangan suka nanti duha aja, itu lolos itu ya. Jangan suka menunda. Kalau menunda tuh ingat ya, waktu kita menunda, di waktu yang kita akan tunda itu sudah ada beban lainnya tuh. Jadi kalau kita tidak melaksanakan saat ini dan kita menggeser ke waktu lain, di waktu lain itu biasanya sudah ada takdir beban tertentu. Makanya cenderung nggak teramalkan. Makanya biasakanlah do it now. Apa arti bahasa Sundanya? Do it now gitu. Lakukanlah hari ini juga, saat ini juga. Yang bisa kita lakukan, jangan menunda. Dan kita belum tentu panjang umur. Betul? Hadirin sekalian, kalau kita senang mengawali dari diri sendiri, kalau kita dari hal-hal yang kecil kita melakukan perubahan, dan kalau kita menunda, efektif tuh setiap waktu terjadi perubahan. Allah melihat tidak, maaf. Allah lihat tidak? Allah menyaksikan tidak? Kalau dari hatinya baik, Allah tahu tidak? Kalau semua ini diketahui Allah, terus Allah tidak susah menjadikan kita jadi jalan contoh kebaikan bagi yang lain. Nanti Allah pertemukan kita dengan orang dan orang itu menjadi baik, syariatnya melihat perubahan diri kita. Kita dapat pahalanya padahal Allah yang berubah. Ya, anak-anak juga bisa merasakan, kok lebih nyaman, anak berubah, Allah lah yang membolak-balik hati anak. Nah, hadirin sekalian, mudah-mudahan nih zaman kampanye ini jangan sampai ngobrol janji. Dalam Islam, faida faradta fansab wa ila rabbika farqab. Sempurnakan tugas yang ada baru beralih ke tugas yang lain, ya. Karena setiap tugas itu amanah. Nah, mudah-mudahan ada hikmahnya ini kampanye, kita perhatikan, oh begini pelajaran, bahwa hanya ngomong janji tapi gak direalisasi. Di dunianya aja sudah jadi hina di akhirat. Dan harus tahu bahwa yang namanya jadi anggota dewan, menjadi presiden itu bukan tanda kemuliaan dari Allah. Itu cuma episode cobaan. Ya, menjadi mulia kalau jabatan tersebut membuat dekat dengan Allah. Tapi kalau jabatan tersebut membuat sombong, ujub, riya, takabur, bahkan zalim, maka itu dosanya menjadi besar. Tapi kalau jabatan tersebut membuat dirinya dekat dengan Allah dan mengajak orang lebih dekat dengan Allah, berkah, itu amanahnya, ya. Jadi jangan terkesima lihat anggota dewan biasa aja lah, ya, sama-sama hamba Allah. Kita tidak meremehkan tapi tidak melebih-lebihkannya, karena hanya sekedar episode saja. Kita hormat karena disuruh menghormati orang secara proporsional. Biasa-biasa sajalah lihat aksesoris duniawi ini, ya. Yang paling harus kita hormati adalah yang dihormati Allah. Siapakah dia? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling takwa, yaitu orang yang paling takut ke Allah, yang berbuah kepatuhan dan kepasrahan. Insya Allah dia akan mulia dan kita akan ikut mulia kalau memuliakan ahli takwa. Terima kasih para pendengar yang budiman. Semoga episode pemilu di Indonesia ini tidak mengotori hati, tapi menambah ilmu, wawasan, dan juga perbaikan pada diri kita.
Sekali lagi terima kasih, dan pagi ini jam 9 nanti di Al-Latif kajian Al-Hikam serta pada Isya di Batam ya. Teman-teman Batam yang menyimak silakan nanti di Masjid Raya Batam. Silakan dilanjutkan acara ini. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.